Baru-baru ini, jagat maya diramaikan dengan berbagai berita dan informasi yang beredar dengan cepat. Dunia maya dihebohkan, menjadi ajang penyebaran informasi yang kadang sulit diverifikasi kebenarannya. Salah satu isu yang mencuat adalah klaim bahwa ratusan tentara Israel menyerah di Gaza. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Video dan foto viral turut menyebarkan narasi ini, menampilkan adegan-adegan yang ambigu dan memicu interpretasi beragam. Kehadiran visual ini seolah memperkuat narasi ini, meyakinkan banyak orang bahwa tentara Israel benar-benar menyerah. Seolah-olah Israel diambang kekalahan, sebuah skenario yang sangat dramatis dan mengejutkan banyak pihak. Namun, laporan dari media internasional yang kredibel memberikan perspektif yang berbeda. Media-media besar seperti CNN dan Reuters melakukan investigasi mendalam terkait klaim ini. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti yang memvalidasi adanya penyerahan massal IDF seperti yang diklaim. Faktanya, justru militan Hamas yang tercatat menyerah kepada pasukan Israel. Mereka menyerah, mengakui kekalahan dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Salah satu contohnya adalah insiden di Gaza Utara, di mana sejumlah militan menyerahkan diri. Video yang diklaim sebagai bukti tentara Israel menyerah, ternyata memiliki konteks yang berbeda. Video tersebut sebenarnya adalah rekaman penyerahan militan Hamas, bukan tentara Israel. Ini adalah contoh nyata bagaimana informasi bisa dipelintir dan disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk membentuk persepsi publik dan memengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa fakta dan sumber informasi. Sebelum mempercayai narasi viral, lakukan verifikasi dan pastikan kebenarannya. Isu lain alternatives. Isu lain yang ramai diperbincangkan adalah seputar dinamika di lapangan. Situasi yang kompleks ini memunculkan berbagai interpretasi dan spekulasi. Salah satunya adalah kabar mengenai penarikan total pasukan Israel dari Gaza. Informasi ini menyebar luas, menimbulkan pertanyaan tentang implikasinya. Beberapa pihak menganggapnya sebagai tanda kekalahan telak bagi pihak Israel, sebuah pengakuan atas kegagalan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, media internasional seperti BBC memberikan perspektif yang berbeda. Begitu juga dengan Al Jazeera, yang terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mereka melaporkan bahwa operasi militer oleh IDF atau pasukan pertahanan Israel masih terus berlangsung secara aktif. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah sebuah reposisi pasukan, sebuah penataan ulang kekuatan di medan perang. Ini bukanlah penarikan permanen yang menandakan akhir dari operasi militer secara keseluruhan. Ini adalah strategi umum yang sering digunakan dalam peperangan, sebuah langkah taktis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini bukan serta-merta menjadi tanda menyerah atau mengakui kekalahan di pihak militer Israel. Memang benar bahwa ada protes yang datang dari sebagian tentara cadangan yang merasa tidak puas. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta berarti bahwa kekuatan militer Israel telah lumpuh atau tidak mampu lagi melanjutkan operasi. Oleh karena itu, klaim tentang penarikan total pasukan adalah sebuah penyederhanaan yang menyesatkan dan tidak akurat. Realitanya di lapangan menunjukkan bahwa operasi militer terus berjalan dengan intensitas yang bervariasi. Operasi ini dilakukan dengan taktik yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, memahami perbedaan esensial antara manuver taktis yang terencana dan kekalahan total yang permanen adalah sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Tekanan terhadap Perdana Menteri Netanyahu memang meningkat secara signifikan. Gelombang protes dan ketidakpuasan publik semakin besar, baik dari publik yang merasa tidak puas dengan penanganan konflik maupun dari dalam parlemen yang terpecah. Survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel ingin ia mundur dari jabatannya akibat kegagalan intelijen yang dianggap fatal dalam mencegah serangan. Demonstrasi besar-besaran dan ancaman nyata dari partai-partai koalisi yang mulai mempertimbangkan opsi lain semakin menambah tekanan yang luar biasa pada pundaknya. Namun hingga kini, Netanyahu masih berusaha keras untuk memegang kendali atas situasi yang semakin memburuk ini. Dan sejauh ini belum ada mosi tidak percaya yang berhasil diajukan dan disetujui oleh mayoritas anggota parlemen. Meskipun koalisinya memang sangat rapuh dan rentan terhadap perpecahan, tapi ia tetap bertahan dengan segala cara yang ia bisa.
menyimpulkan secara pasti bahwa Netanyahu pasti akan jatuh dalam waktu dekat saat ini masih terlalu dini dan spekulatif. Tekanan politik yang ia hadapi sangat besar dan intens, tapi kejatuhannya belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara tekanan politik yang sangat kuat dan kejatuhan nyata dari kekuasaan. Sisai, kisah penyerahan tentara Israel, penarikan pasukan, dan kejatuhan Netanyahu mengajarkan pentingnya berpikir kritis. Di era digital, informasi viral seringkali menyesatkan. Selalu cek sumber dan bandingkan berita dari berbagai media. Bedakan fakta, opini, dan klaim. Media sosial sering mengaburkan batas ini. Tanggung jawab kita adalah memilah informasi, bukan sekadar membagikan. Dengan skeptis dan rajin memeriksa fakta, kita membantu menciptakan diskusi publik yang sehat dan berbasis kebenaran.